Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat untuk teman-teman semuanya peserta bootcamp yang berbahagia. Oke, kita menunggu teman-teman terlebih dahulu. Ya, silahkan tag atau informasikan kepada jaringan Anda bahwa kelas kita akan mulai. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang buku kerja dan langkah kerja buku skill online. Jadi mungkin teman-teman sebelum pandemi sudah memiliki buku kerja, di mana buku kerja itu untuk support langkah kerja kita menjalankan bisnis NASA. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang buku kerja yang memang bisa kita gunakan dengan situasi pandemi seperti ini. Nah, maka kita menggunakan metode-metode secara online. Nah, teman-teman semuanya, nanti yang mungkin terlambat bisa langsung mengikuti atau mungkin juga bisa dari awal ya, mengulang dan bisa diulang-ulang video yang nanti kita putar ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan langsung membahas satu persatu apa aja sih langkah kerja kita melakukan secara online. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti teman-teman bisa menyiapkan catatan, di mana catatan itu karena mungkin bukunya memang belum di-share secara umum ya, karena sedang uji juga. Tetapi di sini poin pentingnya adalah silakan teman-teman ambil poin-poin yang sekiranya teman-teman butuhkan ya. Nah, nanti kita membahas tentang Facebook, kita membahas tentang Instagram, tentang email dan sebagainya. Jadi kita bisa mengaplikasikan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kalau semisal sekiranya teman-teman cocoknya di Facebook, teman-teman bisa kelola Facebook dengan baik dan optimal. Dan kalaupun nanti ada poin-poin yang sekiranya teman-teman penting, bisa sebagai catatan teman-teman dalam menjalankan bisnis NASA dengan secara online dengan situasi seperti ini. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya, langsung bisa mengikuti ya. Nah, pada kesempatan ini teman-teman sudah banyak belajar ya di kelas bootcamp sebelumnya tentang tutorial yang sudah di-share oleh admin sekretariatan FKS ya, yang mengelola kelas bootcamp ini. Nah, langkah pertama yang paling penting sekali untuk menjalankan buku skill online ini ya, buku kerja ini, yang pertama kita harus membuat email. Nah, membuat email ada formatnya ya, teman-teman bisa klik di akun, cara buat akun Gmail. Teman-teman cari aja di Google, klik aja mendaftar akun Gmail. Pakai bahasa Indonesia juga bisa. Terus selanjutnya pakai email pakai bahasa Inggris ya, akun Google. Nanti teman-teman akan diarahkan ya daftar seperti itu. Nah, formatnya itu pertama kita mengisi nama depan dan belakang ya. Jadi pastikan teman-teman username-nya itu kita menggunakan huruf besar di depan saja. Contoh Ilham Agus Prasetyo, maka huruf besarnya adalah I, Ilham I ya, Agusnya A, selanjutnya P-nya Prasetyo. Nah, itu usahakan username adalah nama Bapak Ibu semuanya ataupun nama brand yang Bapak Ibu gunakan. Nah, Bapak Ibu, nama email kalau bisa jangan menggunakan angka ya. Jadi semisal contoh saya sudah pernah mengisi di kelas digital FKS ya tentang materi membuat email. Contoh produkherbalnasa@gmail.com semisal, atau ilhamagusnasa@gmail.com. Nah, ini kita usaha jangan sampai kita membuat email itu ada passwordnya ya. Kenapa? Karena memang agar apa? Agar kita tidak seolah-olah pasrah ya. Jadi kalau kita pasrah biasanya kita ngikutin kode angka ya.
Oke, kita lanjut ya. Setelah teman-teman membuat nama ya, nama email, sudah menentukan nama email sesuai keinginan teman-teman, selanjutnya teman-teman membuat kata sandi. Nah, kata sandi ini teman-teman hindari tanggal lahir dan buatlah sandi yang sulit ditebak. Contoh aktivitas harian ya, habis makan minum 1 gelas ya, atau mungkin bangun tidur ya aku terus mandi atau sebagainya. Jadi seperti aktivitas harian seperti itu jika dibuat password maka memang sulit ditebak. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat kata sandi, kita melakukan konfirmasi nomor handphone yang aktif dan tanggal lahir. Nah, setelah itu email akan secara aktif ya. Bisa kita gunakan dan akses Gmail sangat banyak sekali. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram, Twitter, Google Meet, email, Zoom dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah apa sih yang terus kita bisa lakukan ya? Kita bisa membuat akun ya. Contoh kita bisa membuat akun adalah menggunakan Instagram ya, contoh. Nah, sebelum kita membuat Instagram kita bisa riset dulu ya. Nah, di buku ini atau di buku kerja ini ya, itu kita diberi 10 kali kesempatan ya. Kita disuruh membuat 10 akun ya, tetapi ya bertahap. Karena apa? Karena kita memulai dari awal. Nah, kita diajarkan bagaimana cara riset terlebih dahulu. Contoh ya, kita mau riset apa dulu? Nama. Nah, selanjutnya contoh ya, ada kita riset herbal Indonesia, atau kita riset apa yang kita ingin. Sebelum kita buat akun kan kita riset nama dulu. Nah, kira-kira namanya itu apa yang sekiranya memang banyak orang cari dan sudah banyak orang yang mengetahui. Nah, kita bisa riset menggunakan secara manual maupun dengan Q2EO ya. Nah, setelah melakukan riset kita bisa konsultasi dengan upline ya. Jadi teman-teman buat 10 riset ya dari teman-teman semuanya, terus nanti teman-teman bisa riset ke upline ya. Plan ini herbal Indonesia kira-kira bagus enggak ya. Nah, jumlahnya ini plan. Nah, jadi kita ke upline itu kita membawa datanya. Datanya itu adalah data riset yang ingin kita gunakan untuk membuat akun Instagram seperti itu. Nah, itu kita buat 10, ada herbal Indonesia, ada organik, misal daerah teman-teman di wilayah teman-teman itu juga bisa. Tapi silakan teman-teman riset terlebih dahulu. Setelah teman-teman riset 10 ya, teman-teman bawa ke upline. Nanti kan di situ ada nama, riset, jumlah dan catatan. Nah, nanti kira-kira catatan dari upline itu apa. Nah, setelah riset menentukan judul, bisa langsung membuat akun Instagram dan langsung mengisi bio secara langsung. Jadi teman-teman setelah meriset udah cocok nih dari 10 itu ya, kita ambil satu dulu ya yang paling potensi. Pastikan kita kan sudah konsultasi dengan upline nih ya. Nah, kita langsung buat. Nah, terus kita ketika pembuatan akun Instagram kita jangan langsung log out ya, buat terus pergi, jangan. Kita isi bionya dulu ya. Karena apa? Karena kalau kita semisal sudah buat tiba-tiba bionya nggak diisi ya, nanti dikira kita ini akun fiktif dan sebagainya. Maka kita isi dulu ya bionya terlebih dahulu langsung. Untuk pengeditan ada jeda ya, jadi setelah bio wah sekiranya salah, nah jangan langsung diganti ya, kasih 3 hari atau 5 hari baru nanti kita ganti. Oke, itu cara buat akun Instagram. Selanjutnya kita buat akun Facebook. Nah, mendaftarkan akun Facebook memang ada banyak cara ya. Ada pakai nomor telepon, ada pakai email. Nah, kita rekomendasikan teman-teman membuat akun Facebook ini menggunakan email saja. Ya, walaupun nomor HP bisa digunakan. Nah, nama akun Facebook menggunakan nama Anda atau nama branding Anda. Nah, mengisi bio secara detail dan identitas secara komplit, sama cara penggunaannya. Jadi buat langsung isi bionya, jangan langsung keluar ya. Teman-teman buat dulu akunnya, selanjutnya teman-teman isi bio dan detail informasi teman-teman dulu.
Nah, selanjutnya teman-teman melakukan penambahan pertemanan ya 7 hari setelah pembuatan akun. Jadi teman-teman setelah buat akun nih jangan langsung nambah teman-teman banyak ya, jangan ya, karena memang nanti kita dikira akun fiktif atau memang potensi mungkin akun yang mungkin dikira bermasalah ya. Walaupun di Facebook kita memiliki kesempatan untuk memiliki potensi 5.000 pertemanan. Nah, selanjutnya teman-teman ada posting harian. Nah, dalam sehari kita bisa melakukan posting 3 kali atau lebih. Ya, kalau akun-akun masih awal ya kita 3 kali sudah cukup ya. Nah, postingannya itu apa aja sih? Nah, di sini di buku ini tentang postingan yaitu ada religi, edukasi, promosi, peluang dan banyak sekali. Jadi memang tidak monoton satu itu ya produk semua, tidak, karena ada juga edukasi ya, terus ada religi, terus ada peluang dan sebagainya. Intinya bervarian ya, jadi teman-teman bisa postingannya itu bervarian. Nah, program pemantauan memang kita lakukan 7 hari. Nah, like dan komen ya itu diisi angka jumlah setelah 2 kali 24 jam atau 2 hari ya. Nah, postingan berjalan. Nah, jadi gini, teman-teman udah buat akun ya. Terus 7 hari kita sudah mulai running, kita sudah nambah teman ya. Jadi kita sudah melakukan penambahan pertemanan, kita sudah melakukan postingan 3 hari sekali. Nah, selanjutnya kita juga sudah melakukan komunikasi. Nah, di situ kita cek ya, kita tulis nomor 1 contoh judul postingan, terus ada jumlah hashtag berapa, terus foto dan tulisan tentang apa. Nah, like dan komennya berapa. Jadi semisal wah ini postingan saya yang like ini 50 ya, yang komen cuma 5. Kita ada datanya ya, ada data postingan. Nah, ini nanti kita serahkan ke upline ya, nanti agar apa, agar upline nanti memberi masukan, oh seperti ini mas postingannya. Nah, jadi betul-betul selama nanti 7 hari teman-teman belajar posting sekaligus belajar monitoring ya. Jadi nanti teman-teman ke upline, plan ini plan judul postingan saya yaitu tentang paket stroke ya. Nah, ini hashtag yang saya gunakan ada 5 atau 6 ya. Nah, selanjutnya foto tulisan seperti ini. Jadi saya menggunakan foto dan tulisan. Terus yang like ternyata ada 26, yang komen cuma 3. Nah, di sini nanti ini adalah tugas. Jadi memang tugas ini kita buat untuk diri kita sendiri. Nanti harapannya adalah ketika kita berikan kepada upline bisa memberikan arahan sesuai pengalaman upline masing-masing. Oh, seperti ini, memberi masukan agar kita lebih baik seperti itu. Nah, nanti ada juga form tanda tangan. Jadi, oh, tugas saya posting selama 7 hari berturut-turut, ini sudah terkonfirmasi upline saya. Nah, ini kalau ini terduplikasi, maka suatu saat ketika Anda menjadi upline, mitra Anda ini juga melakukan duplikasi yang sama kepada Anda. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman setelah membuat itu, jadi nanti buat 3 ya, buat 3, misal sehari kan 3 nih ya kan, kali 7. Jadi nanti judul postingan, jumlah hashtag, foto tulisan, terus selanjutnya like dan komen jumlahnya berapa. Nah, itu misal kita bertahap ya, bertahap sama upline konsultasi, per 2 hari sekali ya. Misal ini hari ini sama hari ini plan saya setor data saya, kira-kira apa sih yang perlu kita perbaiki. Nah, itu ya, itu jadi kita sudah masuk di langkah kedua ya di Facebook. Nah, selanjutnya adalah Facebook organik ya. Nanti akan banyak sekali para mentor akan menyampaikan langkah-langkah kerja ya, bagaimana cara penggunaan aplikasi di Facebook organik, Instagram organik dan sebagainya. Nah, tapi di sini di buku kerja ini yaitu intinya adalah kita melakukan penambahan pertemanan 10 ya, 10 orang lah per hari ya. Ya, silahkan teman-teman mencari data. Kalau memang di buku kerja yang lama kita secara offline ya, ada data, ada nama, nomor telepon ya, selanjutnya ada alamat dan sebagainya. Sama halnya di online, kita mencari data, banyak datanya, ada di grup, ada di secara person dan sebagainya. Nah, cuma di sini kita memang
membangun komunikasi yang baik secara online ya. Misal ini nama akun Facebooknya apa ditulis, terus nomor teleponnya ini, terus ada dua poin, mengenalkan diri sudah atau belum. Kalau sudah dicentang, kalau belum ya belum, jangan diisi. Kalau follow up sudah, follow up WA, jadi kita sudah sempat melakukan follow up WA maka kita centang. Jadi di sini ada 4 kolom, ada nama akun, nomor HP, dan mengenalkan diri sudah atau belum, centang atau tidak. Terus selanjutnya follow up WA. Kalau sudah sampai di follow up WA maka sudah ada kemungkinan besar kita bisa menyampaikan secara informasinya secara optimal seperti itu. Nah itu jadi kita nambah temen ya kan, terus habis itu 10 ya, satu hari itu 10 orang. Selanjutnya itu nanti kita melakukan langkah kerjanya adalah kita mendata itu dan kita lakukan follow up pengenalan diri dan kita bisa menghubungi melalui WA. Nah nanti sama ini nanti kita setorkan ke upline kita. Upline ini 10 daftar nama saya melalui Facebook ini kira-kira menurut upline pengalaman upline bagaimana, apakah yang perlu saya perbaiki seperti itu. Nah itu kita lakukan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus selanjutnya ada hari kelima, hari keenam sampai hari ketujuh dan seterusnya ya. Jadi karena memang pertemuan kita sampai 5.000 ya, ini kita bisa lakukan secara 21 hari berturut-turut ya, maka ini kita bisa lebih maksimal lagi ya, dan kita dipantau langsung oleh upline kita. Dan ini nanti ketika kita sudah selesai, tugas kita adalah konsultasi ke upline, minta tanda tangan dan koreksi apa yang perlu kita perbaiki seperti itu. Nah selanjutnya adalah tentang postingan. Nah postingan ya, jadi kita sudah masuk tadi nambah teman, selanjutnya kita di postingan. Nah di buku ini ada 3, yaitu adalah jualan, prospek, dan relasi. Nah jadi teman-teman semuanya, ketika kita melakukan ini apa namanya postingan ya, nah postingan ini kita masuk bisa di grup atau di individu. Kalau di individu yang seperti tadi, nah sedangkan di grup ini memang kita berbeda ya, ada beberapa kolom yang perlu kita buat. Salah adalah kita mencatat nama grup yang kita masuk ya, jadi untuk buat arsip kita. Terus selanjutnya nanti ada 3 pilihan, jualan, prospek, atau membangun relasi. Nanti kalau wah grup ini untuk jualan ya, maka ini untuk jualan. Oh ini untuk prospek, maka ini kita kasih tanda untuk prospek. Jadi grup-grup di Facebook kita buat 3 pilihan, ada jualan, ada prospek, dan bangun relasi. Nah selanjutnya teman-teman semuanya, nah di sini ada kolom mengenalkan diri. Kalau nanti teman-teman sudah bisa mengenalkan diri di grup Facebook ya, teman-teman kasih tanda centang ya. Oh ternyata saya belum mengenalkan, nah itu jadi ada yang kurang. Nah kita harus mengenalkan diri kita sebagai anggota baru. Nah membuat postingan, nah ini sudah atau belum. Nah kembali ke poin yang tadi di awal, ketika kita membuat postingan ada banyak hal yang bisa kita posting. Kembali ke target kita, dimasuk di grup itu sebagai apa, kita sebagai penjual, prospek peluang, atau kita membangun relasi, atau menambah daftar nama saja itu. Nah itu nanti kita juga setorkan ke upline kita. Jadi nanti upline juga, oh ini terlalu banyak jualan, oh ini harus diimbangi sama prospek, oh ini harus diimbangi nih, jualan sama prospeknya harus seimbang ya. Terus tambah juga relasinya, biar apa, biar daftar nama secara online-nya ini bertambah. Nah seperti itu. Nah itu kita juga buat beberapa lembar ya, atau mungkin teman-teman bisa lakukan itu beberapa kali, misal 5 kali teman-teman store ke upline. Oh seperti ini, terus lagi store ke upline. Upline saya sudah masuk grup ini, grup pertanian ini, saya sudah masuk grup apa kesehatan, misal asam lambung ya, jantung dan sebagainya. Terus saya sudah masuk grup TKW, TKI dan sebagainya ya. Ini saya buat jualan nih, ini buat prospek nih, ini buat membangun relasi nih. Nah di situ kita bisa apa namanya sharing atau konsultasi kepada upline ya, seperti itu ya untuk
manfaat dari ketika kita masuk grup, kita membuat data ya, data nama grup, terus targetnya apa di situ, terus di situ nanti kita sudah mengenalkan diri atau belum, terus selanjutnya kita sudah melakukan postingan atau belum. Nah selanjutnya setelah bisa masuk ke grup sesuai target kita, nah teman-teman lakukan pendataan dan konsultasikan ke upline. Nah selanjutnya adalah tentang membuat fanspage dan halaman Facebook. Nah di sini saya tidak membahas rinci targetnya seperti apa, tapi di sini saya membuat step langkah kerjanya. Nah contoh seperti ini, silakan nama halaman diisi terlebih dahulu nih. Jadi teman-teman tulis nama halaman saya adalah tip kesehatan peremajaan seperti itu. Nah targetnya berarti apa? Jualan ya. Nah wilayahnya mana? Nah misal nanti teman-teman wilayahnya Kalimantan, tulis aja Kalimantan sama. Terus yang kedua apa? Fanspage-nya, targetnya apa? Prospek atau jualan. Nah di situ kita kasih tanda. Terus wilayahnya mana? Wilayah khusus untuk situ. Wah mas saya punya satu untuk umum, ya itu boleh, cuma memang kita tentukan target wilayahnya, misal wilayah kotanya apa atau minimal lah provinsinya mana ya. Ya syukur setiap kabupaten atau kota mungkin teman-teman sudah memiliki fanspage masing-masing, itu juga boleh. Nah seperti itu. Nah itu intinya kalau di fanspage ini nanti di langkah kerja ini teman-teman hanya 3, yaitu membuat nama halaman, memberikan targetnya apa. Jadi halaman itu targetnya untuk jualan atau prospek ya, dan tentukan wilayah. Jadi halaman ini untuk wilayah mana, seperti itu ya. Jadi kita punya datanya. Nah ini data ini kita ajukan ke upline kita buat alat sharingnya ya, alat sharingnya. Plan ini saya daerah Semarang nih yang minat segini ya, terus ternyata responnya seperti ini. Nah, dari situlah kita akan banyak kumpas tuntas secara online dengan upline kita. Nah, itu. Nah selanjutnya kita juga bisa di Facebook adalah membuat postingan marketplace. Nah sama kayak di fanspage tadi ya, membuat judul postingannya apa. Kalau tadi kan nama halaman, ini judul postingannya apa, targetnya apa juga, produk atau memang peluang bisnis atau perekrutan member. Nah ini wilayah mana. Jadi teman-teman buat marketplace di Facebook kan ada marketplace nih. Nah teman-teman bisa manfaatkan betul marketplace itu sesuai target teman-teman. Misal judul postingannya adalah membantu membersihkan muka ya, atau mencerahkan wajah dan sebagainya. Nah targetnya berarti kan jualan nih. Nah wilayah mana. Nah itu nanti juga kita store ke upline kita. Plan ini saya sudah buat marketplace ya, hari ini saya buat 5 seperti ini, terus wilayahnya ini ya. Terus nanti kan 2 hari atau 3 hari selanjutnya akan dilihat insight-nya ya, responnya bagaimana, apakah ada yang minat atau mungkin postingan kita tidak menarik atau mungkin tidak pas seperti target yang kita harapkan, seperti itu. Nah itu kita lakukan juga. Kalau di sini itu kurang lebih ada 5 ya, ada 5 halaman berarti 5 hari. Nah ini kita bisa gunakan. Jadi teman-teman di Facebook ya kan ada postingan pribadi, ada postingan halaman, masuk ke grup, nambah teman, terus selanjutnya buat postingan di marketplace. Nah ini hal-hal kecil ini mungkin kalau kita tidak catat maka kita sering lupa, dan selanjutnya bahan sharingnya ini agak kesulitan. Jadi ayo kita nanti teman-teman, kita setiap posting kita tulis di buku ini ya, di buku teman-teman masing catatan masing-masing. Oh ini saya di marketplace saya sudah posting 5 nih, targetnya jualan prospek jualan. Nah misal seperti itu, wilayahnya contoh Semarang, Jepara, Kendal, Magelang, Sleman, Kota, Bantul dan sebagainya. Nah ini kita tulis juga. Jadi di sini ada tanda tangan Anda, ada upline Anda. Ketika upline Anda sudah tanda tangan, Anda juga tanda tangan. Oh ternyata saya sudah melakukan tahap ini, saya melakukan tahap ini. Jadi member baru itu juga bisa kita arahkan di sini seperti yang kita lakukan ya.
oh mas saya gabung terus saya ngapain posting. Nah tetapi kan postingnya tidak terarah nih. Nah kita yang sudah tahu oh ini arahnya seperti ini, kita buat email tahapannya seperti ini, ya kita buat Facebook seperti ini. Kalau sudah nanti konsultasi, kita perbaiki mana yang kurang bagus, sama nanti Facebooknya juga, marketplace-nya juga dan sebagainya, semuanya kita, yang penting kita komunikasi. Jadi ada form lembar, ada dua tanda tangan upline dan tanda tangan Anda ya. Anda adalah Anda sudah menyatakan oh saya sudah selesai menyelesaikan ini. Jadi nanti teman-teman jika sudah selesai, teman-teman bisa duplikasikan ke jaringan Anda. Nah, kita Facebook sudah seperti itu ya, kurang lebih ya kalau dilaksanakan ya hampir 2 minggu atau 3 minggu ya, atau 1 bulan kita bisa lakukan itu. Kita konsultasi dengan upline dengan ya sharing aja. Jadi kita catat, kita sharing, catatannya apa, nanti apa yang disampaikan upline kita beri catatan di kolom yang kosong di setiap lembar itu. Kita kalau bisa buat catatan apa, oh upline saya katanya seperti ini, kurang ini ya, jadi oh ditambahin ini ya, itu sudah bagus seperti itu. Nah selanjutnya Instagram. Nah Instagram itu teman-teman udah buat akun nih, tadi di awal sudah kita bahas pertama kali, malah cuma pembahasannya di akhir ya. Nah di Instagram ini kita apa sih Mas Ilham yang harus, nah ini langkah pertama kita bukan kita fokus di follower ya, kita melakukan following dulu. Nah caranya gini, tulis nama akun Instagram yang Anda follow. Jadi kita bisa follow dalam sehari itu, misal kita mau follow 50, hari pertama 50, 2, 50, 3, 50, 4, 50. Jadi kita memang follow terus melakukan follow sehari maksimal 50. Dalam artian gini, teman-teman bagi 50 dibagi, oh pagi berapa, siang berapa, sore berapa, malam berapa. Jangan langsung tiba-tiba pagi 50 udah selesai gitu. Jangan. Jadi dibagi juga seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman juga gini, hari ini 50, besok nggak follow. Nah, besok 200. Nah, teman-teman, kalau kita sudah melakukan aktivitas following terus ya, 50, dan 50, nanti kita akan mengetahui mana yang melakukan fallback dan mana yang tidak. Nah, di sini ketika kita sudah mencatat orang-orang yang melakukan fallback ya, ataupun yang sudah kita follow ya, kita kan catat nih ya, catat. Nanti yang fallback nanti kita juga beri tanda. Nah selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah melakukan following dan dia melakukan fallback, nah kita catatin nama terus follow up DM. Jadi memang ada direct messenger ya, kita kayak pesan ya, pesan chat di Instagram kita kirim. Nah selanjutnya kita rajin-rajin like dan komen. Nah selanjutnya teman-teman semuanya, nah itu bagaimana kita merespon ketika mereka like dan komen. Nah pastikan kita menyapa orang tersebut ya di komentar Instagram. Nah datanya kita juga perlukan ya, jadi kita masuk di postingan ya, postingan Instagram itu kita posting. Nah di postingan itu kita juga memerlukan data berapa orang yang like ya, terus berapa orang yang komen. Nah di Instagram juga ada story atau status, kita juga bisa manfaatkan itu seperti kita menggunakan WA. Jadi di WA kan ada status nih, nah kita juga bisa aplikasikan status WA kita masukkan di Instagram. Ada juga yang kita pesan yang mungkin tersimpan di Instagram, ada juga pesan yang setelah 24 jam hilang, itu juga ada. Jadi kita bisa memanfaatkan Instagram itu menggunakan, pertama adalah following, terus fallback ulang, selanjutnya kita follow up dengan DM, terus selanjutnya kita juga bisa melakukan postingan, selanjutnya kita juga bisa buat status tayangan, selanjutnya kita juga bisa buat status yang memang tersimpan di akun Instagram kita. Nah nanti Bapak Ibu semuanya, nanti akun Instagram bisa kita sinkronkan juga dengan akun Facebook. Nah jadi juga bisa ada
frekuensi yang sama antara Instagram dan Facebook seperti itu. Nah, memang target pasarnya memang berbeda, tetapi di sini kita tinggal menggali potensi Instagram dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah kita sampaikan secara singkat ya. Instagram cara buatnya seperti ini, buat bio, terus lakukan postingan. Selanjutnya sebelum target kita ke follower banyak, target kita adalah di following terlebih dahulu dengan per hari 50 secara konsisten. Kalau misal teman-teman bisa 100 per hari juga nggak apa-apa ya, 100. Nah, tapi following itu dilakukan setelah 7 hari ya. Jadi setelah 7 hari resmi kita sudah buat nih, nah baru lakukan aktivitas itu ya 7 hari setelahnya seperti itu, atau mungkin 5 hari. Intinya jangan terlalu pendek ya, misal hari ini buat, hari ini juga lakukan following, jangan ya, bertahap. Mulai start banyak itu mulai 7 hari seperti itu teman-teman. Nah, untuk postingan-postingan Instagram teman-teman bisa latih di berbagai cara ya, dengan pelatihan-pelatihan di bootcamp yang akan diberikan. Nah, seperti itu. Nah, itu Instagram ya teman-teman semuanya. Nah, buku kerja atau langkah kerja buku skill online ini lebih condong ke daftar nama secara online ya. Jadi secara online memang kita optimalkan betul-betul menggunakan daftar nama perseorangan langsung dari Facebook ataupun dari grup maupun dari halaman ataupun dari akun Instagram ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ingin kita bahas, tetapi intinya di sini adalah yang ingin saya bahas adalah ini, ada langkah-langkah kerja yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin hal-hal kecil seperti kita posting, cara buat akun ya. Nanti kita bisa lakukan ini dengan cara konsultasi yang terus dilakukan atau berkesinambungan terus. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Teman-teman nanti silahkan bertanya ya seputaran langkah kerja Facebook ataupun Instagram ya. Nanti akan kita bantu jawab sebisa kita. Oke, terima kasih, selamat dan sukses. Selamat malam ya untuk teman-teman semuanya peserta bootcamp pada malam hari ini yang berbahagia. Semoga apa yang kita pelajari dari awal kelas mulai sampai nanti akhirnya kita bisa praktekkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, intinya selamat buat teman-teman yang mau belajar dan mau mungkin dan terima kasih buat panitia ya, sudah saya diberikan waktu untuk berbagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang tetap stay online ya, live pada malam hari ini ya. Terima kasih. Silakan teman-teman bisa aplikasikan apa yang sudah bisa kita sharingkan bersama. Apa yang mungkin kurang paham boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti bisa kita bantu merespons sebisa kami. Oke, terima kasih, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.